Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Laila Nurbaiti, Nadia Ulfah, Kayes Agnisa Ar-Rohim, dan Miratus Saniatul Muna. Dalam video ini, kami akan memaparkan tentang etika hukum dalam pemberantasan penyakit menular. Kasus yang kami ambil yaitu demam berdarah. Ada 4 konten yang akan kami paparkan dalam video ini. Yang pertama yaitu definisi penyakit menular. Yang kedua, upaya penanggulangan demam berdarah. Yang ketiga, etika dan hukum pemberantasan demam berdarah. Dan yang keempat yaitu analisis kasus. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2000, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh produk toksin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang, ataupun dari reservoir kepada orang yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis penyakit menular adalah demam berdarah dengue atau biasa dikenal dengan DBD. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kejadian penyakit menular. Hal ini diatur melalui pasal 152 yang berbunyi, pertama, pemerintah, daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah sakit, cacat, dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular. Dan yang ketiga adalah upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Demam berdarah merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, ditandai dengan panas tinggi dan dapat disertai dengan pendarahan serta dapat menimbulkan renjatan atau syok dan bahkan kematian. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengendalian penyakit demam berdarah, yaitu promosi kesehatan, PSN 3M plus atau pemberantasan sarang nyamuk, kemudian PJB atau pemeriksaan jentik berkala, surveillance, dan penanganan penderita DBD di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar. Sedangkan untuk penanggulangan demam berdarah ada 4 macam, yaitu penyelidikan epidemiologi, penanggulangan fokus, fogging, dan larvasidasi. Selanjutnya, program penanganan demam berdarah. Berdasarkan lampiran keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 581/SK/8/1992 tentang pemberantasan penyakit demam berdarah dengue, pemberantasan penyakit DBD adalah semua upaya untuk mencegah dan menangani kejadian DBD. Program penanganan DBD diberi nama Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD atau biasa disingkat P2DBD. Program P2DBD mempunyai tujuan utama, diantaranya adalah untuk menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, dan mencegah terjadinya KLB penyakit DBD. Berikut 10 kegiatan pokok penanganan demam berdarah. Yang pertama, surveillance epidemiologi. Surveillance dilakukan secara aktif dan pasif, seperti surveillance laboratorium, surveillance terhadap faktor resiko penularan seperti pengaruh curah hujan, serta surveillance akibat adanya perubahan iklim. Yang kedua, penemuan dan tata laksana kasus, yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan penderita di puskesmas dan rumah sakit. Yang ketiga, dengan pengendalian vektor, yang dilakukan pada fase nyamuk dewasa dan jentik nyamuk. Pada fase dewasa dilakukan dengan cara pengasapan, sedangkan pada fase jentik dilakukan dengan PSN 3M, yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan mengubur. Yang keempat,
Peningkatan peran serta masyarakat. Sasaran peran serta masyarakat terdiri dari keluarga, melalui peran PKK dan organisasi kemasyarakatan seperti LSM, siswa sekolah melalui UKS, dan tatanan institusi seperti kantor, tempat-tempat umum, dan tempat ibadah. Yang kelima, ada sistem kewaspadaan dini, yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan meliputi fogging, penyuluhan PSN, dan larvasidasi. Yang keenam, ada penyuluhan, yaitu dengan promosi kesehatan untuk mewujudkan perubahan perilaku dalam pemberantasan sarang nyamuk sesuai dengan kondisi setempat. Yang ketujuh, ada kemitraan jejaring kerja. Yang kedelapan, ada penelitian dan survei. Penelitian dan upaya pengembangan kegiatan pengendalian tetap terus dilaksanakan oleh berbagai pihak seperti universitas, rumah sakit, LSM, litbang, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ada capacity building. Peningkatan kapasitas dari sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana sangat mendukung tercapainya target dan indikator dalam pengendalian DBD. Sehingga secara rutin perlu diadakan sosialisasi atau penyegaran atau pelatihan kepada petugas dari tingkat kader, puskesmas sampai dengan pusat. Yang ke-10, ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan atau desa sampai ke pusat yang menyangkut pelaksanaan pengendalian DBD. Dimulai dari input, proses, output, dan outcome yang dicapai pada setiap tahunnya. Untuk mencegah penyebaran demam berdarah, dilakukan upaya PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan kegiatan 3M. Dilakukan dengan cara, antara lain yang pertama adalah menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, drum, dan lain-lain seminggu sekali. Yang kedua adalah menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air, sampaian, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Nah, kegiatan PSN ini ada kegiatan plusnya atau kegiatan tambahan. Yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik. Yang kedua, menutup lubang-lubang pemicu sarang nyamuk. Yang ketiga, memperbaiki saluran air yang rusak. Yang keempat, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Yang kelima, mengupayakan pencahayaan. 6. Memakai obat untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang ketujuh, menggunakan kelambu. 8. Menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau sulit air. Yang terakhir adalah cara lainnya sesuai dengan daerah masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan pengamatan vektor. Nah, kegiatan pengamatan vektor ini dilakukan di lapangan oleh petugas kesehatan. Contohnya yang pertama, melaksanakan bulan bakti gerakan 3M pada saat sebelum musim penularan. Yang selanjutnya, pemantauan wilayah setempat atau PWS dan dikomunikasikan kepada pimpinan wilayah pada rapat bulanan Pokjanal DBD yang menyangkut hasil pemeriksaan angka bebas jentik atau ABJ. Selanjutnya, pemeriksaan jentik berkala setiap 3 bulan sekali dan dilaksanakan oleh petugas puskesmas. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan peran dan fungsi juru pemantau jentik atau jumantik dan dimonitor oleh petugas puskesmas. Selanjutnya kita akan menganalisis salah satu kasus DBD yang terjadi di Kulon Progo. Dikutip dari portal berita Jogjapolitan dengan tajuk berita kasus DBD di Kulon Progo melonjak, 2 orang dinyatakan meninggal. Pada 2 Desember 2020, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, menyatakan bahwa hingga akhir November 2020 memang sudah ada sekitar 322 kasus DBD, yang mana kasus ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 196 kasus. Kenaikan kasus ini dipengaruhi oleh cuaca musim hujan yang menghasilkan genangan-genangan air yang memicu pertumbuhan nyamuk. Dari 322 kasus tersebut, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2 diantaranya meninggal dunia. Penyebab meninggalnya kedua orang tersebut adalah karena adanya keterlambatan penanganan oleh tenaga medis. Dalam Undang-Undang KUHP disebutkan bahwa faktor kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia merupakan perbuatan tindak pidana.
Lebih detail itu diatur pada pasal 395 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Belajar dari kasus ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahaya Jati, melakukan beberapa upaya untuk penanganan kematian akibat DBD, yaitu yang pertama, pelatihan tambahan tentang penanganan cepat DBD kepada para petugas medis. Yang kedua, melakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk meliputi PSN 3M serta fogging. Dan yang ketiga yaitu pembagian larvasida sebagai obat pembunuh jentik nyamuk, pemantauan jentik, dan melakukan penyelidikan epidemiologi ke lokasi kasus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.